Selamat malam pemirsa semua, kembali lagi dengan saya Fatir selaku host kalian di MDK TV kali ini. Kali ini kita akan membahas polemik dana transfer daerah pusat versus daerah. Langsung saja kita panggil, yaitu ada Mas Kakak sebagai narasumber pertama kita sebagai pengamat politik dan kebijakan publik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Kakak. Selamat malam Mas Kakak. Gimana kabarnya? Silakan duduk. Lalu selanjutnya ada Gubernur Banten yaitu Pak Sani. Beri tepuk yang meriah untuk Pak Sani. Selamat malam Pak Sani. Bagaimana kabar Pak Sani? Silakan duduk Pak Sani. Lalu yang terakhir adalah yang ditunggu-tunggu dan yang dinanti-nanti oleh masyarakat semua, yaitu Menteri Keuangan kita Pak Iwan. Beri tepuk yang meriah untuk Pak Iwan. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak Iwan? Selamat malam Pak. Gimana Pak Iwan? Perjalanan kali ini lancar? Sangat-sangat macet ya. Sangat Jakarta macet pada ya, umumnya tuh Jakarta. macet banget. Kita nggak bisa kayak gimana-gimana. Iya. Pak Sani? Lancar. Lancar. Gimana kalau Mas Kakak? Aman. Aman ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Kita langsung ke pembahasan aja kali ya. Boleh. Saya mau nanya langsung nih ke Pak Iwan. Banyak banget nih kepala daerah yang merasa pemangkasan dana ini tuh sangat merugikan bagi daerah masing-masing. Apa alasan utama dari keputusan tersebut, Pak Iwan? Sebenarnya harus diluruskan ya teman-teman bahwa hal yang dilakukan oleh negara, dilakukan oleh pusat itu bukan pemangkasan, tapi mengefisienkan dana transfer yang kita canangkan untuk daerah gitu. Jadi ya, jika kita lihat bahwa dana daerah itu tidak sepenuhnya diserap oleh masyarakat. Bahkan di data yang kami temukan ada 234 triliun yang mengendap di kas daerah, sehingga hal itu mengakibatkan ekonomi daerah itu tidak berjalan. Jadi dengan adanya kebijakan ini kita harapkan bahwa dana-dana yang tadi mengendap itu bisa dipakai dengan maksimal lah untuk daerah ke depannya. Seperti itu. Berarti artinya ini bukan soal potong dana tapi soal atur ulang mekanisme, Pak Iwan. Betul sekali. Oke. Kalau menurut Pak Sani nih, kan dari sisi daerah kebijakan ini dianggap memberatkan ya, Pak. Apa dampak yang paling terasa? Jujur, bagi kami, saya selaku orang yang ada di pemerintahan Provinsi Banten, kami mengalami kesulitan di mana proyek-proyek ini mengalami ketundaan, Pak, dengan adanya kasus ini. Jadi, sebenarnya saya paham sekali bahwasannya kebijakan Pak Purbaya, khususnya untuk mentertibkan administrasi yang ada. Tapi di realitasnya itu, Bapak harusnya paham, kebijakan ini tuh masyarakat itu kena imbas ya, Pak. Begitu. Jadi menurut Pak Sani, pusat terlalu kaku dalam kebijakan ini? Betul. Dan juga di daerah saya, adanya kebijakan seperti ini, proyek-proyek itu jadi tertunda. Dan juga kalau misalkan dari awal diadakannya komunikasi, maka kemungkinan tidak akan terjadi seperti ini, tarik ulur seperti ini gitu loh. Seperti itu. Menurut Mas Kakak nih dari sisi pengamat, langkah ini tuh lebih condong ke efisiensi atau politik kekuasaan sih Mas Kakak? Secara teknis memang ada sifat yang efisiensi, tapi di dalam politik pusat ingin mengontrol semua daerah dan anggarannya. Tapi ini juga soal untuk mengatur keuangan negara kita. Artinya ada aroma sentralisasi kekuasaan di balik kebijakan fiskal ini dong? Ya, sangat betul. Pusat ingin menekankan stabilitas fiskal nasional, tapi mereka juga berada di posisi yang sangat salah. Pak Iwan, daerah menilai pusat kurang transparan dan kurang komunikasi. Gimana nih tanggapan Pak Iwan tentang pernyataan ini? Saya paham tentang kekecewaan daerah ya terkait dengan transparansi itu ya. Tapi kita juga harus melihat dari kedua belah pihak. Pemerintah daerah juga kurang dalam transparansi dengan kita. Kita juga melakukan evaluasi, tapi daerah juga harus introspeksi. Jadi pengelolaan kebijakan itu bukan sekedar hal formil doang, tapi ada sisi transparansi juga di situ. Betul, tapi Pak Menteri Keuangan ini jangan seolah-olah tuh paling tahu gitu loh. Kami yang ada di dalam masyarakat, khususnya saya yang memimpin dari daerah Gubernur Banten itu, jadi kami yang paling tahu gitu apa permasalahan yang ada di masyarakat gitu.
kalau misalkan sedari awal Bapak melakukan komunikasi dua arah, maka permasalahan seperti ini tidak akan terjadi tarik ulur seperti ini gitu. Iya, kami melakukan evaluasi. Tapi saya mohon kepada pemerintah daerah juga introspeksi dong sama kesalahan kalian. Jangan terlalu menyalahkan pusat, sedangkan kalian juga belum berbenah seperti itu. So, sudah agak mulai panas sepertinya diskusi malam ini ya teman-teman. Coba kita beralih dulu ke Mas Kakak, gimana tanggapannya Mas Kakak? Perdebatan ini sangatlah klasik menurut saya ya. Pusat ingin disiplin yang fiskal, bukan hanya perdebatan, tapi insentif dan evaluasi yang harus jelas. Oh, berarti artinya solusi ini bukan siapa yang salah dong, tapi bagaimana dua pihak bisa saling percaya sama satu sama lain. Iya, maka dari itu kita melakukan evaluasi tadi. Pemerintah pusat selalu membuka ruang dialog. Ada tanggapan dari daerah, kita terapkan di pusat. Oke. Wah, seru banget diskusi malam ini teman-teman. Terima kasih untuk narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke acara MDK kali ini, episode kali ini. Nah, teman-teman semua, kita belajar satu hal dari diskusi malam ini. Uang bukanlah sekedar angka, di baliknya ada hubungan, kepercayaan, dan kepentingan politik yang saling bertemu. Saya Fatir, selaku host MDK, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. One is the loneliest number that you'll